Bismillahirrahmanirrahim. Silakan presentasikan proposalnya yang berjudul Al-Qadar dalam Khazanah Penafsiran Klasik dan Modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Alpa selaku penguji 2 pada seminar proposal Faiza yang berjudul Quran Surah Al-Qadar dalam Khazanah Klasik dan Modern. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak untuk telah berkenan untuk menguji saya pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya mengambil judul ini dikarenakan Quran Surah Al-Qadar ini sangat akrab dengan kita umat muslim, karena banyak melahirkan interpretasi sama sangat banyak pertanyaan. Yang pertama, akan lahir pertanyaan bagaimana malam itu dan apakah terjadi sekali pada saat turunnya Al-Quran atau setiap bulan Ramadan sepanjang sejarah, ataukah sepanjang tahun baik Ramadan atau tidak. Dan yang kedua, metode yang saya pakai yakni tafsir muqarin, perbandingan antara dua penafsir. Yang pertama Muhammad Syahrur dan Ibnu Katsir. Dari kedua penafsiran ini sangat berbeda, karena yang pertama itu modern dan klasik, yang Muhammad Syahrur modern dan Ibnu Katsir klasik. Tentu sangat terkait dengan kepribadian dari tokoh penafsir tersebut, baik dari segi historis di mana penafsir hidup, keahlian dan tujuan yang hendak dicapainya, berimplikasikan pada bentuk, metode, corak, dan karakteristik penafsiran yang dimunculkan. Metode ini berpacu pada penelitian pustaka dan berhubungan dengan literatur atau buku-buku kepustakaan, menggunakan kitab yang merujuk kepada kedua mufassir tersebut, yang merujuk kepada Muhammad Syahrur dan Ibnu Katsir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja ke Putri untuk bisa mempresentasikan proposalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas Pak Alfa telah menjadi penguji 2. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Semboyan Nun wa Qalami wa ma yasturun, yang dimana studi Living Quran di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SU 1 Palembang. Surat Al-Qalam ayat 1 merupakan salah satu ayat yang ada di dalam Quran. Surat yang dimana surat Al-Qalam ayat 1 berbunyi dan wa qalami wa ma yasturun, yang artinya demi pena dan apa yang mereka tulis, yang dimana itu menjadi semboyan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di dalam buku ideologi Gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah dijelaskan bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah menganggap bahwa Al-Qalam ayat 1 merupakan isyarat sebagai semboyan Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
Surat Al-Qalam ayat 1 ini mengandung 3 bagian, yaitu ideologi, kerangka berpikir primer, dan gerakan, yang dimana ideologi itu berarti teori atau strategi untuk mewujudkan nilai-nilai pada Al-Qalam ayat 1 pada kehidupan sehari-hari, yang dimana paradigma ialah kerangka berpikirnya primer, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang selalu disandarkan pada nilai-nilai Al-Quran pada Al-Qalam ayat 1 tersebut, dan yang dimana kerangka berpikir itu bisa mencakup tertib belajar, tertib ibadah, dan tertib organisasi. Dan adapun gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyahnya, yaitu yang dimana surat Al-Qalam ayat 1 ini diterjemahkan menjadi gerakan organisasi untuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang dimana semboyan itu pada Al-Qalam ayat 1 tersebut. Saya mengambil tafsir untuk implementasi semboyan dan Al-Qalam yang Maisturun, yaitu pada tafsir Al-Maraghi, dan yang dimana sumpah Allah dengan kalam dan kitab yang mereka tulis dalam tafsir Al-Maraghi ini, dan Tuhan kita bersumpah dengan kalam dan kitab yang ditulis bahwa Muhammad telah dikaruniai nikmat kenabian itu, bukanlah orang seperti kaum sangka bagaimana, sedangkan kitab-kitab pena disediakan untuk menulis wahyu. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya jelaskan. Oke, baik. Terkait dua judul proposal ini ya, antara Al-Qadar dalam khazanah penafsiran klasik dan modern, dan implementasi semboyan Nun wal qalami wa ma yasturun. Sepintas saya melihat bahwa latar belakang yang ditulis oleh kedua calon peneliti ini belum begitu tajam untuk memperjelas kenapa judul ini ingin diangkat. Ya. Jadi pertajam lagi alasan kenapa judul ini mau diangkat, ketertarikannya karena apa, ya. Kemudian kira-kira ukuran untuk mengatakan bahwa dua judul ini penting untuk dibahas itu kenapa? Biasanya ada efek. Kalau tidak dibahas maka begini. Ya. Kalau saya tidak saya bahas maka saya tidak mengerti. Berarti itu pengaruhnya hanya untuk penulis sendiri. Kalau saya tidak tulis ini maka orang sekampung saya akan salah terus. Ya, di dalam memahami atau melakukan sesuatu, ya. Berarti itu sepenting menyelamatkan orang sekampungnya, ya. Umpama begini, implementasi semboyan Nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau saya tidak bahas ini, ya, maka efek buruknya apa? Kepada siapa jatuhnya? Nah, kalau saya tidak bahas tentang surah Al-Qadar dalam khazanah penafsiran klasik dan modern ini, selama itu juga orang di kampung saya salah paham. Kalau Lailatul Qadar, mereka akan menanti-nantinya dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Mereka punya pemahaman atau gambaran di kepalanya tentang Lailatul Qadar itu adalah sebuah kejadian yang mistik. Maka perlu, ya, sepenting saya menyelamatkan pemahaman mereka, sepenting itu juga saya menulis ini. Atau jangan-jangan bukan sekedar orang di kampung, justru orang se-Indonesia akan salah paham tentang Lailatul Qadar ini karena informasi, pengetahuan, stok
pengetahuan yang dulu masuk ke benak-benak mereka adalah cerita-cerita yang mistik. Nah, maka sepenting menyelamatkan pemahaman umat Islam di Indonesia, sepenting itulah saya tulis. Ya. Nah, jadi bisa diukur itu, apakah dia sifatnya hanya untuk pribadi. Kalau untuk pribadi nggak usah buat proposal, belajar saja tafsirnya, nanti akan dapat. Ya. Tapi kalau untuk menyelamatkan satu kampung, apalagi satu negara, jangan-jangan semua atau banyak di dunia ini umat Islam yang tidak paham tentang nilai dorongan yang ada pada nun wal qalami wa ma yasturun, atau dengan pemahaman ini jangan-jangan di dunia lain juga banyak muncul mistik-mistik tentang Lailatul Qadar atau pemahaman-pemahaman aneh yang keluar dari sunnah, tidak ada disebutkan oleh Nabi atau asharus sahabah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian kita bisa menjelaskan betapa pentingnya penelitian ini karena fenomena di masyarakat seperti ini. Ya. Nah, itu satu. Jadi di latar belakang dijelaskan ketertarikan peneliti terhadap tema yang diangkat. Yang kedua, alasan rasional yang menjadikan terasa penting untuk mengangkat ini. Dan berikutnya sasaran yang ingin dicapai dari pembahasan ini, nanti maunya apa gitu. Oke ya, situ. Yang satu pakai penafsiran muqarrin, ya, perbandingan antara penafsiran klasik dan modern. Ya, saya setuju kalau disebut Ibnu Katsir itu mewakili yang klasik dan Syahrur mewakili yang modern. Tapi penting untuk menyatakan atau menjelaskan kenapa di antara yang klasik itu kok Ibnu Katsir yang dipilih, bukan Al-Maraghi. Kenapa di modern itu yang diangkat adalah Syahrur? Kenapa tidak Bintu Syati atau siapa-siapa mufassirah yang terkenal? Kenapa tidak Quraisy Shihab? Kenapa tidak Buya Hamka? Kenapa tidak Tuan Guru Abdul Hadi Awang di Malaysia? Nah, gitu ya. Jadi dalam menyatakan itu artinya ada nilai plus, ada nilai unik yang bisa didapat dari mufassir yang diangkat. Begitu juga siapa ini tadi, Putri, ketika mengangkat Al-Maraghi. Ya. Nah, di situ juga perlu dijelaskan bahwa alasan rasional kenapa memilih Al-Maraghi sebagai salah satu sumber sekundernya mungkin ya, sumber sekundernya untuk dimasukkan dalam penelitian ini. Dijelaskan di situ keistimewaan Al-Maraghi dalam pembahasan ini. Ya, itulah yang menyebabkan saya memilih dia. Gitu kan? Yang satu Living Quran ya, Living Quran, metode Living Quran dalam implementasi semboyan nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, saya belum baca anehnya ya, maunya apa itu. Kemudian yang terakhir kan sistematika penulisan, sistematika pembahasan atau penulisan. Nah, sistematika itu kan artinya dia disajikan secara sistematis. Jadi seperti orang berdialog. Bab 1 saya mengetengahkan ini umum saja ya karena pendahuluan. Bab 2 saya sajikan tentang ini. Apa kalau Putri bicara tentang Living Quran sebagai metode penelitian. Nah, ini menjadi penting. Metode ini saya sajikan karena akan membahas ke depannya begini-begini. Nah, jadi nyambung ya. Ada penjelasan kenapa saya memilih bab 2 ini begini bunyinya. Sepertinya profil Muhammad Syahrur dan Ibnu Katsir. Saya kira kalau senior junior Ibnu Katsir di depan, klasik modern. Ya.
penting bagi peneliti untuk menjelaskan profil Muhammad Syahrul dan Ibnu Katsir untuk melihat bagaimana pengalaman hidup mereka mempengaruhi tafsir mereka, termasuk zaman, termasuk guru nantinya kan, termasuk buku bacaan yang digemari. Nah, itu kan mempengaruhi cara orang menafsirkan sesuatu. Nah, pada bab ketiga, ya, bab 3 ini adalah merupakan jawaban dari rumusan nomor 1. Umpamanya begitu. Jadi dia seperti menjelaskan kenapa saya menuangkan bab ini setelah bab ini. Jadi terlihat nanti ada ikatan, harus terlihat ada ikatan antara bab 1 ke bab 2, bab 2 ke bab 3, bab 3 ke bab 4, dan bab 4 ke penutup. Kira-kira begitu. Ya. Pada prinsipnya saya setuju-setuju saja dengan tulisan ini. Tinggal nanti menghadap kepada penulis calon pembimbing ke 1. Siapa? Pak Lukman. Nanti? Pak Lukman juga. Oke, selamat kalau dapat pembimbing Pak Lukman. Biasanya orang sudah dibimbing oleh beliau itu skripsinya di level tesis, ya, ada analisis gitu. Ya juga saya ingat ini idealnya ya, kalau menulis walaupun ini bukan di level skripsi ya, kalau menulis ada teks, ada narasi ya, ada deskripsi untuk pernyataan dari penulis itu, kemudian ada analisa, begitu terus ya, deskriptif analisis, bisa jadi deskriptif langsung analisa juga di paragraf yang sama. Nah, untuk idealnya satu paragraf itu 7 baris ya, 7 baris. Kemudian saya ingatkan juga di dalam satu paragraf itu idealnya ada satu ada ungkapan ya, induk kalimat namanya, sampai titik induk kalimat, kemudian diikuti oleh dua kalimat berikutnya, yaitu anak kalimat namanya. Jadi satu paragraf itu tiga titik lah minimal begitu. Jangan sampai dalam satu paragraf itu tidak ada titiknya, tidak ada komanya, capek bacanya. Coba saya lihat ini, kalau dilihat dari ini sudah oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oke ya. Tapi kita lihat ada enggak titiknya. Al-Quran yang diyakini sebagai firman-firman Allah merupakan petunjuk apa yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia yang ingin menyesuaikan sikap perbuatannya, baik perbuatan baik maupun tercela, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah demi kebahagiaan akhirat, manusia harus dapat memahami maksud betul. Nah, ini kan bingung. Yang mana ini pointernya nih? Walaupun dia titiknya ada 2 ini ya. Mana induk kalimatnya, mana anak kalimatnya. Nah, kalimat efektif ya, perlu untuk berusaha menyajikan di paragraf itu kalimatnya efektif. Kalimat efektif itu jelas maksudnya, tidak berulang kata-katanya. Ya, jelas maksudnya, tidak berulang kata-katanya. Jangan terlalu banyak dan ini dan lagi. Tidak efektif dia. Al-Quran yang diyakini sebagai firman-firman Allah merupakan petunjuk apa yang dikehendakinya oleh Allah. Nyanyi itu kemana? Nah, seperti itu. Lebihlah efektif kalau dikatakan Al-Quran diyakini sebagai firman-firman Allah oleh kaum muslimin yang menjadi petunjuk kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu kan mudah memahaminya. Dan kalau bisa madkhalnya atau tempat masuknya itu jangan terlalu panjang. Mau bicara tentang Al-Qadar, ya bisa berangkat dari Al-Quran.
Tetapi kalau bisa itu langsung masuk ke Al-Qadar itu. Pembahasan tentang Al-Qadar itu. Ini gimana ini yang nun ini ya? Langsung masuk enggak? Surah Al-Qalam ayat 1 merupakan salah satu ayatnya. Inilah sudah masuk ya, langsung masuk ya. Nah, diharapkan tuh langsung masuk, jangan bicara tentang Al-Qur'an sebagai petunjuk ya memang itu, tapi terlalu panjang. Masuknya langsung saja kepada pointernya. Itu masukan saya ya. Selamat karena sudah menghasilkan proposal. Mudah-mudahan maju lagi nanti dengan cepat mendapatkan bab 2-nya. Saya cukup sampai situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan.